Guys, balik lagi sama gue nih, Ibnu Hasan yang SE2. Kali ini gue akan membahas tentang bisnis gue nih. Bisnis gue, terus penjelasan tentang mengawali bisnis. Nanti akan gue jelasin. Kalau penasaran, stay tune, jangan kemana-mana ya. Harus nonton terus sampai habis. Sebelum masuk materi nih ya, gue mau tanya, misalkan usaha lu sukses nih, udah besar nih, lu mau jadi pengusaha seperti apa sih? Jadi pengusaha yang berpakaian rapi dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan perusahaan, terus memberi ide-ide yang baru, atau seperti pengusaha yang tetap di rumah, nyantai pagi-pagi minum kopi, terus kumpul sama keluarga, terus bisa jalan-jalan kemana aja, dan kita mantau aja itu dari HP. Kalau gua ya milihnya ya jelas nomor 2 lah. Satu, keuntungannya lu nggak usah pergi kemana-mana, di rumah aja, santai, bisa tiduran, bisa minum kopi pagi-pagi, bisa kumpul bareng keluarga, makan sarapan bareng, terus ngobrol-ngobrol bareng pas sarapan itu, dan kita tidak usah ribet-ribet lah, kita bisa mantaunya lewat HP. Nanti kita juga bisa liburan sepuasnya, terserah kita mau kemana aja liburan itu ya. Gue pasti milih yang nomor 2, yang bisa santai di rumah lah. Kalau misalkan usahanya udah sukses ya, kalau misalnya baru merintis ya jelas lah nomor 1 ya, kita harus tetap ikut berpartisipasi usaha tersebut, harus terus kita mikirkan kedepannya gimana, harus ada ide-ide kreatif untuk mengembangkan usaha kita. Oke, kita lanjutkan. Pernah gak sih lu bermimpi dan impian lu itu ingin lu jadikan sebuah usaha? Kalau gue jujur sih, kalau gue sebenarnya kalau sekarang ini belum ada pikiran untuk jadi pengusaha. Sebelum masuk kuliah ya, pas masih kerja itu gak ada pemikiran. Tapi setelah gue masuk kuliah, gue mulai berpikir, ada pikiran tuh menjadi pengusaha itu. Dan pengusahanya itu di bidang pertanian. Kenapa sih gue milih pertanian? Mungkin ya karena gue terinspirasi dari lingkungan sih. Dan di lingkungan gue tuh ada kayak pengusaha jahe ya, terinspirasi aja. Dia tuh jelasin usaha jahe itu tuh perkembangan signifikan itulah. Jadi gue tuh udah mulai tertarik lah, ada rasa tertarik, dan gue pengen jadi pengusaha dalam bidang pertanian, khususnya jahe. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih lu milih tanaman jahe, kenapa nggak yang lain aja gitu? Mungkin tanaman melon, buah-buahan, atau sayur-sayuran. Kalau gue sih pikirnya jahe itu pertama ya, nanamnya tuh mudah, terus kosnya nggak perlu disiram setiap hari, yang penting itu tanahnya lembab. Terus ketiga, kosnya rendah. Yang keempat, dari satu buah jahe yang akan tumbuh ruas, akar-akar itu bisa dipotong dan bisa ditanam kembali. Cara menanamnya mudah, terus harganya tuh relatif, walaupun turun, relatif masih tinggi harganya.
relatif masih tinggi lah, diperlukan. Apalagi kalau saya itu jahenya bukan jahe kimia, jahe organik. Jadi jahe organik bisa, kalau jahe biasa ya, jahe di pasar-pasar itu biasanya tuh 2 minggu atau 2 mingguan lah itu udah kempos. Tapi saya tuh terinspirasinya ini jahe ini yang organik ini tuh 6 bulan itu masih kempos sedikit gitu loh, masih gede bener. Nah, itu makanya saya terinspirasi ingin menjadi pengusaha jahe itu. Dan saya juga punya impian tuh membuat produk-produk tidak hanya di buahnya saja ya, atau jahenya saja. Saya itu ingin berniat membranding kayak produk-produk lah, membuat produk baru lah ya, itu impian saya ya, usaha saya itu inginnya. Terus lokasinya, kalau ya kalau misalkan mau usaha ya lokasi ya harus strategis, mencari lokasi yang strategis. Terus kita mencari ya pangsa pasar kita di mana, kita survei lah. Misalkan pangsa pasar kita tuh, misalkan kayak gue tanam jahe itu kan lebih dominan itu kan ke orang-orang yang dewasa ke atas lah. Kalau remaja ke bawah sih jarang banget. Jadi ya kita cari yang pangsa pasarnya yang lebih dominan orang dewasa dalam berkeluarga, karena jahe itu bisa untuk obat herbal, bisa untuk bumbu masak misalnya. Oke, kita lanjutin ya. Selanjutnya itu target market ya. Kalau gue ya, target marketnya bisnis gue ini ya, biasanya tuh rata-rata ya ibu-ibu rumah tangga yang jahe itu buat masak ya. Terus ya dewasa ke atas tuh buat mungkin obat herbal. Kalau remaja mungkin sama buat herbal, cuman lebih dominan mungkin buat kalau misalkan musim penghujan dingin mungkin itu sih kalau remaja. Jarang, soalnya remaja kan sukanya ya minuman boba lah, minuman kekinian lah, jarang yang menyukai jahe. Selanjutnya itu struktur organisasi. Kalau bisnis gue ya struktur organisasinya tuh simple, nggak banyak di perusahaan-perusahaan gede lah. Yang pasti yang pertama mah pemilik lah yang atas tuh yang memantau. Terus kedua, ceker gudang, stok. Itu penting, stok. Misalkan kita ingin tahu nih stok pupuk, kan kalau kita usaha pertanian butuh itu, paling butuh tuh pupuk. Nah itu harus selalu dicek itu pupuk dan sampai kehabisan. Terus struktur selanjutnya marketing itu posisi yang wajib. Iyalah, gimana kita usaha kita, produk-produk kita mau laku kalau nggak ada marketingnya. Tuh, wajib marketing itu. Struktur selanjutnya keuangan. Nah, keuangan juga itu wajib. Ya perusahaan tanpa manajemen keuangan ya bisa koit tuh perusahaan, bisa mati dengan cepat lah, udah collab karena nggak ada yang ngelola keuangannya. Terus ya kalau misalkan ya nggak teratur lah gitu, keuangannya itu. Terus, mungkin sih kalau struktur hanya itu ya. Oke, kita next. Selanjutnya visi misi ya. Visi misi apa sih visi misi? Ada yang tahu nih guys? Ada yang tahu guys? Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Selain penjelasan gue nih, ada yang misalnya pengertian yang
mungkin menurut lu beda nih visi-misinya nih, artinya tulis komentar ya, jangan lupa loh. Kalau menurut gue ya, visi itu suatu gambaran umum apa yang diinginkan atau tujuan utamanya lah. Terus kalau misi ya, misi itu langkah-langkah yang dibuat untuk mewujudkan visi itu tersebut. Kalau gua ya, visinya itu ya membuat produk-produk baru dari tanaman jahe itu, dan menyebarluaskan jahe itu enggak hanya peminatnya enggak hanya cuman kalangan dewasa ke atas ya, kalangan tua lah. Kita juga mau menyebarkan ke kalangan muda agar tetap menyukai jahe itu. Itu visi gue. Kalau misi gue itu pertama jelas lah, kita kan mulainya ya nanam jahenya dulu lah, nanam jahe. Terus kalau misi awal ya, sekarang udah dijalani lah. Terus misi selanjutnya itu mungkin membuat produk baru ya, produk yang bisa dibuat dari menggunakan jahe. Terus yang ketiga itu selanjutnya ya, mungkin membuat produk yang kekinian itu dicampurkan dengan jahe. Itu ketiga. Mungkin kalau gua baru segitu sih misinya, mungkin nanti ada tambahan lagi. Kalau gua baru kepikiran selanjutnya analisis SWOT ya. Mungkin kalau bagi seorang pengusaha, analisis SWOT yang nggak asing lah, udah terkenal di jajaran pengusaha itu, atau jurusan kewirausahaan. Kalau orang awam mungkin ada yang ngerti ada yang enggak ya, tapi gue jelasin analisis SWOT ini. Analisis SWOT itu analisis yang berkaitan dengan strength, weakness, terus opportunity sama threat. Kita bahas dulu ya satu-satu ya. Pertama, strength itu di kekuatan. Apa sih kekuatan dari produk atau usaha kita? Dua itu weakness itu kekurangan dari, kelemahan atau kekurangan dari produk dan usaha kita. Ketiga, opportunity atau kesempatan atau peluang dari produk kita atau peluang dari luar, peluang buat usaha kita atau produk kita agar laku atau gimana. Keempat, threat, ancaman. Mungkin ini ancaman dari pendatang baru yang produknya sama dengan kita. Gimana caranya untuk kita tidak kalah saing dengan dia lah. Terus kalau analisis SWOT dari usaha saya ya, produk saya ini ya, strengthnya itu jelas sih. Jahe saya itu organik, tahan lama. Terus kedua, weakness saya, kelemahannya itu mungkin itu penanamannya tuh lebih rumit dari jahe biasa, biasanya agak rumit sedikit. Terus mungkin penyakitnya menanganinya tuh. Terus opportunity, peluangnya sih menurut banyak. Peluangnya tuh bisa membuat produk-produk baru, dari misalkan ada rencana gue buat saus lah, tuh di sausnya itu tambahin jahe. Terus ketiga itu ancamannya ya, soalnya kan di daerah gue tuh lumayan banyak ke petani-petani jahe itu ya, mungkin ancamannya petani-petani jahe itu ancamannya ya. Mungkin
Itu analisis SWOT dari usaha gue. Selanjutnya itu Porter's 5 Force Analysis atau analisis kekuatan 5 Porter. Kalau orang awam mungkin apa sih ini, nggak ngerti mungkin ya. Kalau gitu gue jelasin ya, apa sih analisis ini. Analisis ini tuh analisis yang berguna untuk memahami usaha kita itu dapat bersaing atau enggak di dalam dunia bisnis ini, sama pesaing-pesaing kita tuh bisa fighting atau enggak. Itu trade off new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Pendatang baru, kalau dalam jahe sih pendatang baru itu sulitnya tuh mungkin ya awam dari cara menanam jahe yang cepat, sehat, dan cepat cepat panen juga. Mungkin itu sulitnya ya kalau yang pendatang baru. Kalau yang lama kan pasti sudah meneliti gimana cara cepatnya. Bargaining the supplier kita lah. Kalau gua sih ya, usaha gua itu supplier itu lumayan banyak sih. Supplier itu dari pupuk itu juga kan banyak macam-macamnya. Kalau gua makanya pupuk kandang, kompos, terus apa lagi ya, ini apa namanya, polybag juga itu. Jadi kalau saran ya, misalkan kita supplier tuh jangan cuma satu. Kenapa sih? Pasti banyak yang bertanya, kenapa sih kok jangan cuma satu? Karena supplier itu bisa mengubah harga kapanpun. Misalkan kita cuma satu ya, dia seenak jidat dia mau naikin harga atau tetap. Nah, makanya kita tuh harus punya banyak channel supplier lah. Jadi kita membandingkan mana yang terbaik harganya, kita ambil. Itu daya tawar pembeli. Kalau daya tawar, jadi pengertiannya dulu ya. Daya tawar pembeli itu pengertiannya setiap penawaran itu, kalau misalnya harga rendah, semakin harganya rendah, semakin kecil keuntungan kita. Itu pengertiannya lah. Kalau di usaha gue ya, mungkin sih kita usahain ya harga tetap nih flat gitu, tetap terus itu, tapi kualitasnya itu semakin bagus. Usahanya gitu sih, jahenya semakin bagus, semakin lebih, mungkin sebelumnya kecil-kecil, sekarang lebih besar itu buahnya. Timbang jahenya itu lebih ukurannya lebih besar. Jadi agar pembeli itu nggak pergi lah, tetap membeli jahenya di tempat kita. Hambatan bagi produk pengganti. Pengertiannya itu maksudnya itu produk pengganti dari produk kita. Misalnya produk-produk dari perusahaan-perusahaan lain gitu, semakin sedikit produk-produk perusahaan lain itu yang sama dengan kita, pasti produk kita itu semakin menguntungkan. Kalau di usaha gue ya, hambatan per ininya, kalau misalkan banyak kan produk yang sama, misalnya jahenya itu sama organik ya, gue sih ningkatin kualitasnya pasti ya. Harganya tetap, kita nggak akan ubah harganya, tapi kualitasnya kita tingkatin ya. Kita penanamannya tuh kita lebih itulah, tanpa menambah cost, itu sih intinya. Jadi harga jual kita tetap segitu-gitu aja, nggak nambah. Kalau dari gue sih itu ya. Tingkat rivalitas dengan kompetitor, maksudnya itu
daya saing untuk memperebutkan konsumen. Kalau dari gua ya, caranya itu ya kita membuat pelanggan kita menjadi loyal lah. Misalkan kita misalkan satu harga ininya, satu wadah jahe itu 1 kilonya 45.000 nih. Nah, mungkin kita tambahin 1 buah jahe gitu untuk tambahan agar dia juga senang membeli di tempat kita. Ini tuh terus pastikan dari kita memberi itu pastikan tanpa kita suruh, dia pasti akan menawarkan ke tetangga-tetangganya door to door dengan mulut ke mulut. Tanpa itu kita suruh ya, pasti dia memberitahu, oh kalau mau beli jahe itu misalkan ya, kalau beli jahe itu beli aja nih tempat ini, oh di sini dibonusin lah. Oke, lanjut. Selanjutnya tuh bagaimana cara kita menjalankan bisnis tersebut. Kalau dari gue ya, caranya tuh pasti awal-awal itu ya, kalau di pertanian ya, mempelajari dulu nih, pasti itu mempelajari gimana sih cara menanam jahenya itu. Terus kita tahu media, kita tahu apa sih pertanian itu, apa aja sih bahan-bahan pentingnya itu, atau komponen-komponen pentingnya itu kita pelajari kan ya. Kalau misalnya pertanian itu biasanya tuh media tanamnya apa, macam-macam media tanam, terus menggunakan wadahnya apa, tempat media tanamnya itu apa. Terus ya jelas sih tanaman apa yang akan kita tanam, itu juga harus pelajari gimana cara menanamnya. Terus menaruh benihnya itu berapa senti dari tanahnya, dari permukaan tanah itu berapa senti, itu juga dipelajari. Terus sebelum ditanam itu harus misalkan ya, biasanya direndam dulu dengan air hangat selama beberapa jam, terus dicampur dengan bawang merah atau campur dengan betadine. Itu juga penting, pembelajaran awal lah sebelum kita mulai. Terus selanjutnya jelas kita harus langsung praktek menanamnya, praktek yang kita pelajari sebelumnya terus langsung dipraktekkan. Terus kita pantau setiap hari juga itu tanaman kita. Misalnya kalau jahe biasanya sih minggu pertama itu udah mulai tumbuh tunas-tunasnya itu biasanya ya. Nah kita itu harus kita gali dulu apakah udah tumbuh tunasnya atau akarnya udah tumbuh. Kalau misalkan seminggu itu belum tumbuh, berarti itu jahenya gagal biasanya. Ya kita ambil, kalau misalnya yang udah tumbuh tunas itu tanam lagi. Kita tunggu di 2 minggu sesi. Kalau di 2 minggu ya, di 2 minggu itu udah lumayan tinggi tunasnya, itu udah tinggi. Terus 2 minggu itu segitu tinggi, mungkin sekitaran 5 cm atau berapa senti, 5 sentian lah. 5 senti, sekitaran 5 senti itu ya. Terus selanjutnya itu biasanya tuh mulai bisa dipanen biasanya itu di 8 bulan, 6 bulan atau 8 bulan gitu, 6 bulan sampai 8 bulan biasanya sih segitu. Itu yang sudah tua biasanya, yang jahenya bisa ditanam kembali itu di 6 bulan sampai 8 bulan. Itu baru bisa kita panen. Nah selanjutnya kita mulai bisa menjual langsung atau membuat produk baru. Kalau saya sih mungkin kalau udah panen nih, setengah kita jual, setengahnya kita mau ubah menjadi produk baru. Nah itu baru setelah produknya jadi itu kita jual lagi. Mungkin kalau
caranya sih itu ya. Kalau usaha ya teman-teman yang lain sih yang nggak tahu kan, usaha kan berbeda-beda cara ini ya, cara membuatnya itu kan berbeda-beda pasti. Jadi ya jangan, kalau misalkan minat dengan pertanian, jangan lupa harus belajar dulu cara menanamnya, dia tanamnya. Jangan sampai asal kita nanam tanpa tahu tanaman itu tuh. Kalau misalkan kita asal nanam aja tanpa misalkan tanpa direndam bawang merah atau betadin, pasti itu dijamin ya jahenya itu busuk, cepat rusak lah, karena kan dia tanaman yang rimpang bawah atau buahnya itu di bawah di akar, di rawan untuk terkena bakteri, terkena virus. Tuh agak susahnya ini ya, rimpang bawah. Jadi kalau misalnya kita nggak dikasih bawang merah itu untuk daya tahan tubuh lah, daya tahan tubuhnya si jahe itu, bawang merah dan betadin itu, agar dia tidak busuk pada saat pembenihan itu tidak busuk gitu. Selanjutnya usaha gue tuh masuk di usaha Red Ocean atau Blue Ocean. Kalau usaha gue itu masuknya di Red Ocean. Kenapa sih? Ya sudah jelas sih, soalnya kan tanaman jahe kan udah banyak yang jual ya, itu udah jelas sih. Dan terus produk baru ini mungkin produk baru yang akan gue buat ini tuh mengikuti yang udah ada yang dijual, cuma ditambahkan dengan jahe. Jadi terus usaha gue itu masuknya di Red Ocean. Jadi gitu. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. कुछ कुछ होता है।